warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sanusi, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknik Informatika angkatan 2012. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mata kuliah yakni sistem terdistribusi. Perlu kita ketahui bahwa sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Nah, komponen tersebut ini saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Dengan kata lain, sistem ini melibatkan lebih dari satu komputer dalam satu infrastruktur jaringan, baik lokal, internet, bahkan wireless. Sebuah sistem terdistribusi tidak hanya melakukan komunikasi antara satu proses pada satu komputer dengan proses pada komputer yang lain, namun juga perlu mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur jaringan, memindai dan juga dukungan standarisasi sistem yang terbuka. Kemudian sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yakni terdistribusi dan sistem. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang berhubung satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Dalam hal ini yakni sekumpulan komputer otonom yang berhubung ke satu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer. Maksud dari komputer otonom adalah walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap berjalan. Karakteristik sistem terdistribusi adalah sebagai berikut, yakni pengaksesan suatu komponen atau sumber daya segala hal yang dapat digunakan bersama dengan jaringan komputer meliputi H, W, dan S, V secara bersamaan. Yang kedua, no global clock. Artinya, hal ini menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu. Seluruh komputer atau perangkat yang terlibat dapat berpengaruh pada pengiriman pesan atau data. Seperti saat beberapa proses tersebut ini masuk ke crystallization. Selanjutnya, independent failures of components. Setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen perangkat lainnya tetap berjalan dengan baik. Kemudian sistem terdistribusi ini diperlukan karena beberapa hal, yakni performa, artinya sekumpulan proses dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi dari komputer yang terpusat. Kemudian distribution, artinya banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisahkan dengan mesin yang berbeda, contohnya aplikasi perbankan dan komersial. Kemudian rehabilitas, jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Lanjut, yang keempat adalah incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Yang kelima, sharing data atau resource. Resource adalah segala hal yang dapat digunakan secara bersamaan dengan jaringan komputer. Terus meliputi hardware, disk printer, scanner, juga software berkas yang berbasis data, objek data. Kemudian yang keenam ada communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Lanjut, ada beberapa fitur yang didukung oleh sistem operasi terdistribusi, yakni data migration atau mentransfer berbagai data dari situs satu ke situs yang lain. Ada yang kedua, yaitu computation migration, artinya mentransfer informasi selain data ke situs yang dituju. Kemudian yang ketiga, ada proses migration, merupakan proses
mengeksekusi di mana proses ini tidak selalu dieksekusi di situs di mana layanan ia pertama kali diproses. Keseluruhan proses ini atau sebagainya daripadanya dapat saja dieksekusi pada situs yang berbeda. Kemudian contoh dari sistem terdistribusi itu ada internet, di mana jaringan ini teradministrasi secara lokal dan dapat terhubung ke internet melalui firewall, juga adanya layanan internet dan eksternal di dalamnya. Terus yang ketiga, World Wide Web, artinya arsitektur client server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internal dan juga resource melalui URL. Yang keempat, ada mobile dan sistem komputasi, di mana sistem telepon seluler, resource diset, frekuensi radio pada transmisi dalam satu frekuensi bergerak, komputer, laptop, atau hardware device dan lainnya. Kemudian sistem terdistribusi multimedia biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Contohnya television tools, video conferencing, video and audio and demand. Kemudian sistem telepon seperti ICDN dan PSTN. Kemudian manajemen jaringan seperti administration sesumber jaringan. Kemudian network file system seperti arsitektur untuk mengakses sistem file melalui jaringan. Kemudian pada mata kuliah sistem terdistribusi ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan yakni resource sharing dalam motivasi utama untuk mengembangkan sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua, menjelaskan referensi yang digunakan, salah satunya adalah COU01, dan kedua menjelaskan protokol yang menggunakan World Wide Web atau yang sering kita kenal dengan kata WWW. Ya, selanjutnya saya akan menjawab dari World Wide Web, yakni suatu ruang informasi yang digunakan oleh suatu pendeteksi global yang dilambangkan oleh URL atau Uniform Resource Identifier yang berfungsi sebagai pengidentifikasi sumber daya client server, karena World Wide Web-nya atau yang sering dikenal dengan kata WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan tentang referensi COU01, yaitu cache adalah sebuah penyimpanan dari koneksi yang digunakan sebelum yang letaknya dekat dengan si peminta data dari penyedia data aslinya. COU01, hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal